Halo, jawabnya subhanallah. Halo. Hai. Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan tema Bapak Ibu, kita akan belajar tentang strategi ya, strategi pengembangan soft skill dan literasi guru MA Al-Anwar ya. Dan saya akan salah satu untuk membedah ini, saya sampaikan salah satu teknik, salah satu ilmu namanya Neuro Linguistic Programming. Ini salah satu dasar untuk menjadi acuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ilmu yang kita bahas adalah saya bingkai dalam ilmu Neuro Linguistic Programming. Boleh? Boleh ya? Oke, meskipun tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, mohon izin saya memperkenalkan diri. Ini nama saya Muhammad Amin. Siapa nama saya? Muhammad Amin. Dipanggil Pak Amin boleh, Mas Amin boleh karena masih muda. Dan Bapak Ibu harus tahu nama saya, hafalkan wajah saya, karena nanti insya Allah 2024 nanti ada pemilihan presiden. Betul? Nah, insya Allah saya siap untuk nyoblos bareng-bareng ya. Ya, dunia saya bukan dunia politik, dunia saya dunia pengembangan diri teman-teman ya. Oke, ini aktivitas saya punya lembaga namanya Founder Insan dan Mulia. Saya punya lembaga training Amin Inspirator, ambil dari nama saya sendiri. Saya punya bisnis travel haji dan umroh, alhamdulillah 2 tahun lockdown ya. Akhirnya apa, karyawan semua kita rumahkan, tiada rotan apapun jadi, kantornya saya sulap menjadi jualan baju ya, jual beli bajuan. Banyak online yang saya lakukan, nggak masalah, inilah kehidupan, semua skenario dari Allah yang terbaik. Kemudian saya punya owner Mila Gela Galeri, ini adalah terbentuk selama masa pandemi ya, sebenarnya adalah brand baru untuk ganti kantornya itu ya, karena nggak jalan, belum bisa berangkat haji dan umroh hampir 2 tahun ini. Kemudian saya banyak belajar tentang teknologi pikiran, saya banyak belajar tentang perilaku, saya banyak belajar tentang komunikasi ya, inilah yang akan saya sampaikan. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah istri saya 2 anaknya dan semua perempuan ya. Tapi saya dapatkan 98% wanita yang sudah menikah di kota Rembang setuju adanya poligami asal jangan suaminya. 98% ibu-ibu yang ada di sini setuju poligami asal jangan suaminya. Suami orang lain silahkan tapi bojoku ojo gitu ya. Begitu juga dengan istri saya ya. Saya tinggal di Semarang, meskipun asli saya di Jepara, tapi saya tinggal, aktivitas saya, kegiatan saya sudah di Semarang. Sudah hampir 20 tahun lebih saya tinggal di Semarang ya. Ini pengalaman singkat saya Bapak Ibu, nanti kalau lebih jelasnya nanti bisa follow di Instagram saya di Amin Inspirator atau di website saya di www.muhammadamin.com. Itu ya, ini pengalaman singkat saya. Langsung saja Bapak Ibu, mengawali sharing hari ini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Semua orang, semua manusia, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, semua orang itu pasti pengen hidupnya selalu bahagia, hidupnya sukses, mulia, berkah, berlimpah di dalam karir dan kehidupannya. Betul? Oke, pertanyaan saya, siapa yang di sini Bapak Ibu yang pengen hidupnya selalu bahagia, selalu semangat ya, rezekinya berkah, berlimpah, sukses, mulia, mati masuk surga? Yang pengen angkat tangan, katakan saya. Ini mohon maaf, teriakannya kurang keras. Karena teriakan yang keras itu bisa mengurangi stres. Mengurangi apa? Stres. Pak Amin, saya tidak stres kok. Mohon maaf, stres itu nggak harus gila. Stres itu artinya tekanan. Dari bahasa Yunani stresor. Orang yang sering mendapatkan tekanan itulah orang yang stres. Diteliti di 3 negara, salah satunya di Australia, orang yang stres itu mohon maaf sering terkena 3 penyakit. Apa penyakitnya? Yang pertama, orang yang stres itu sering terkena penyakit, sering sakit perut. Lama-lama jadi mah. Yang kedua, sering sariawan. Yang ketiga, ngantuan. Nah, jadi pas acara kayak gini malah menggeningkan cipta. Ya. Bisa jadi bukan karena gula darahnya tinggi, bisa jadi karena stres. Nah, untuk menguranginya dengan cara berteriak. Ya, siapa di antara Bapak Ibu yang di sini yang pengen hidupnya selalu bahagia? Ya, sehingga sukses, mulia, berkah, berlimpah, rezekinya banyak. Yang pengen angkat tangan, katakan saya. Waduh, stres kabeh tenan ya. Mohon maaf, teriakan yang keras bisa mengurangi stres. Jadi kalau ada teriak keras berarti stres. Seperti wajah ibu-ibu hari ini yang punya anak-anak kecil, setiap hari banyak dia yang stres. Ayo tangi, subuhan, ayo sekolah. Nah, itu tandanya stres tenan Bu ya. Ya, itulah hati-hati. Keluarga itu kalau banyak teriakannya berarti apa? Stres keluarga itu. Baitin nari, rumahku nerakaku, karena teriakannya keras. Kalau penduduk surga diceritakan, suaranya nggak keras, nggak lamban, sedang-sedang saja. Itulah penduduk surga. Maka rumah surga itu kuncinya gampang.
Banyak teriakan nggak di rumah? Kalau banyak teriakan berarti ada masalah rumah itu. Ya, begitu juga ketika Bapak Ibu mengajar santri, mengajar siswa. Kalau banyak teriakan, kalau dikit-dikit Anda masih banyak teriak, ya berarti apa? Stres gitu ya. Ya, ini ya. Nah, semua orang ingin hidup bahagia. Ya, bahagia, sukses, mulia, berkah, berlimpah dan sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu, teman-teman saudaraku, riset di lapangan ternyata salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor ya, salah satu faktor yang membuat orang itu sukses dan bahagia adalah kemampuan dirinya dalam berkomunikasi. Setuju? Setuju nggak kira-kira? Berhasil tidaknya kita, berhasil tidaknya guru, berhasil tidaknya kita sebagai orang tua, sebagai guru, ya, itu salah satunya adalah kesuksesan kita berbanding lurus dengan kecakapan kita, kemampuan kita dalam berkomunikasi. Orang jualan bisa laku, komunikasinya pinter. Istri saya mau menikah dengan saya karena komunikasi saya pinter. Kalau nggak komunikasi nggak pinter, nggak mau dengan saya. Ya kan? Buah pinter ngerayu, buah pinter pilih, lain cerita lah ya. Artinya komunikasi ini penting Bapak Ibu, teman-teman. Nah, komunikasi yang seperti apa? Ini 3 komunikasi yang perlu kita kuasai sebenarnya. Halo. Hai. Satu adalah komunikasi dengan diri sendiri. Self talk, batin kita. Ya. Orang itu kalau hebat, orang itu kok sampai dermawan, produktif, hebat, mohon maaf, mesti komunikasi dengan sang dirinya bagus. Kenapa orang percaya diri? Komunikasinya bagus. Self talk. Yang kedua adalah bagaimana kita komunikasi dengan orang lain. Komunikasi dengan siswa, komunikasi dengan antar guru, komunikasi dengan yayasan, komunikasi dengan masyarakat, sukses berhasil hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah sholat itu adalah kita komunikasi dengan Allah? Betul? Tapi sayangnya di aktivitas sholat kita nggak ngobrol sama Allah, nggak connect sama Allah, pikiran kita kemana-mana. Allahu Akbar, waduh minggu. Bapak anak-anak neng omah, kira-kira masak apa enake? Oh alhamdulillah neng kulkas ono ayam cocok. Allahu Akbar, digoreng apa dikecapi yo? Goreng wae wingis kecapan nok sami Allah lima meja. Golek ke tempe ora yo? Oh cocok golek tempe neng kono padha yo. Allahu Akbar. Salat pikiran kita kemana-mana. Pernah ngalami? Pernah apa sering? Sering apa selalu? Itu lan cermati Bapak Ibu. Ya. Halo. Subhanallah. Ini loh, komunikasi ini kita kuasai. Komunikasi dengan diri sendiri. Ya. Kenapa Bapak Ibu hari ini mau hadir di tempat ini? Itu karena komunikasi dengan diri sendiri. Ya, bagaimana kita komunikasi dengan orang lain? Bagaimana MA Al-Anwar ini bisa maju, bisa berkembang, semakin banyak orang yang bisa menikmati, semakin banyak orang yang bisa menikmati produknya Allah dan Rasulullah melalui MA Al-Anwar, bagaimana jenengan komunikasi keluar, mempromosikan keluar. Dan juga bagaimana kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pagi hari ini saya tidak akan bahas tiga-tiganya, ya, tapi saya hanya fokus bicara tentang nomor 1, nomor 2, atau lebih pokoknya bagaimana kita komunikasi dengan orang lain. Setuju? Sepakat? Ya, karena saya desain 3 materi ini, saya desain selama 3 hari pelatihannya. Maka hari ini hanya sekitar kurang lebih 2-3 jam. Saya ambil poin yang kedua, bagaimana kita komunikasi dengan orang lain. Nah, apa untungnya? Apa dampaknya kalau komunikasi kita dengan orang lain ini bagus Bapak Ibu? Ya, apa untungnya? Yang pertama, bahwa kita akan disenangi banyak orang. Istilah orang Jawa itu grapyak, semanak, nyedulur, nyenengke. Disenangi banyak orang. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan punya banyak relasi, kita akan punya teman, kita akan punya sahabat. Yang ketiga Bapak Ibu, kita akan punya karir, akan terus meningkat. Karir kita akan gampang naik. Ya, apalagi makin percaya diri. Dan yang tidak kalah pentingnya, nanti efeknya adalah rezeki kita akan meningkat. Coba kalau Anda punya kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengajar yang baik, kemampuan menulis yang baik, ini luar biasa. Ini dampak kalau
komunikasi kita bagus kepada orang lain. Tetapi apa yang terjadi teman-teman, Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau komunikasi kita buruk? Bahkan ini diriset dalam bukunya Les Gibin, survei yang dilakukan oleh Institut Teknologi The Carnegie dengan 10.000 responden. 10.000 orang itu yang sukses, yang berhasil dalam hidupnya. Sukses itu definisinya dia punya 4 ta. Harta, tahta, kata, cinta. Harta, dia punya harta yang lebih dibanding dengan gerombolan teman-temannya. Harta, tahta, dia punya jabatan, status sosial yang baik. Harta, tahta, kata, omongannya didengerin banyak orang. Cinta, keberadaannya selalu ditunggu banyak orang. Itulah sukses. Ya, nah diteliti teman-teman, apa yang membuat dia berhasil dalam hidupnya? Ternyata Bapak Ibu, 15%-nya sukses hidupnya itu berkat latihan teknik, otot, keterampilan dalam bekerja. Jadi keahlian kita dalam bekerja itu pengaruhnya hanya 15%. Yang 85% berhasil tidaknya diri kita, bahagia tidaknya diri kita adalah bagaimana kemampuan kita, keterampilan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Coba mohon maaf kita di keluarga, bojone awake dhewe nesu wae, itu sudah nggak nyaman di rumah. Ya Pak ya? Ini yang terjadi karena komunikasi kita buruk. Dengan anak juga sama, dengan siswa juga sama teman-teman. 85% ternyata komunikasi. Sebaliknya Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya hormati, Ustadz Ustazah, apa dampaknya kalau komunikasi Anda buruk? Ya, yang pertama tidak disukai banyak orang. Bagaimana orang mau seneng? Wong ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Sukanya MCC, mencucu. Ono ngene iki. Wong sukanya mencucu ono. Kon guyu wangel pol-polan, ono. Teko rak wonge kira-kira. Kok kacamata rak wonge. Ora nggowo. Tolong cermati teman-teman ya. Tidak disukai banyak orang. Yang kedua, dia akan relasinya itu enggak bertambah. Orang yang komunikasinya buruk maka temennya ya kuwi-kuwi tok. Ora bertambah gitu loh. Bolone mung kuwi tok we. Relasinya enggak meningkat teman-teman. Bagaimana dia meningkat? Oh, dia menutup diri kok. Ya. Yang ketiga, karirnya mentok. Dan yang keempat teman-teman, kepercayaan dirinya akan menurun dan efeknya adalah apa? Rezekinya juga mampet. Uang males kerjasama dengan orang model kayak gini. Orangnya sensitif. Tangi turu. Senen meneh. Mangkat yang sekolahan, ya Senin meneh, gawean meneh, ngajar meneh, sampai di kantor ketemu wong kuwi meneh, wong koyok ngono kok ya urip, koyo ora dipindah-pindah. Ini bagaimana mau maju Bapak Ibu teman-teman? Bagaimana organisasi maju kalau banyak isinya cuman emosi negatif karena komunikasinya buruk? Bahkan teman-teman, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Albert Edward Wickham dengan 4.000 responden, 4.000 orang yang dipecat dari perusahaannya, itu ditanya, diriset, disurvei. Kenapa sih dia dipecat dari pekerjaannya? Kenapa? Sebabnya apa? Dari 4.000 orang itu teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang saya hormati, ternyata 10%-nya diberhentikan itu karena dia tidak memiliki keterampilan dan tidak memiliki keterampilan, keahlian dalam pekerjaannya. Memang betul-betul dia nggak mampu, nggak sanggup, nggak punya kompetensi, nggak punya keahlian. Itu 10% dia dipecat. Dan mayoritas dari 4.000 orang ini ternyata 90% diberhentikan karena tidak mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, tidak mampu untuk bekerja sama dengan orang lain, tidak mampu untuk kolaborasi dengan orang lain, orangnya egois, mikirin dirinya sendiri, sehingga dia dikeluarkan dari perusahaan. 90%. Halo? Subhanallah. Dan teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang saya hormati, kita sebagai seorang guru, kita juga guru, saya juga guru hari ini.
Selain saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang pembicara, saya juga dosen tamu di UIN Wali Songo dan dosen tamu di Undip. Saya tidak setiap hari saya ngajar di sana, ya kadang sebulan 2 bulan, ya sering ngajar. Dulu saya diminta ngajar di sana, tapi bukan passion saya untuk menetap. Passion saya adalah sebagai pembicara tamu, pembicara luar yang terbang kemana-mana. Maka saya keliling kemana-mana. Ya, saya lebih nyaman seperti ini. Saya kemarin di Makassar 5 hari, ya kemarin di Balikpapan, muter sana sini. Aku nyaman ke situ. Kenapa? Saudaranya banyak, temannya banyak. Ya, di pilihan. Ya. Nah, untuk menyiapkan generasi hebat diperlukan kecakapan. Ini loh kecakapan yang saya sampaikan. Kecakapan kita dalam berkomunikasi, kecakapan kita dalam membuat literasi, teman-teman. Ya, dalam mengajar atau mendidik siswa. Ini yang akan saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini sampai menjelang siang. Ini ilmunya yang saya akan bongkar teman-teman. Ilmu bagaimana Bapak Ibu teman-teman punya soft skill, punya keahlian untuk memotivasi anak-anak kita, memotivasi siswa-siswi kita, memotivasi santri-santri kita. Ya. Agar apa? Agar dia ini punya semangat yang luar biasa. Ternyata ada ilmunya. Nah, inilah yang akan saya bagi di kesempatan pagi hari ini. Kenapa penting teman-teman? Karena ini kata yang menemukan neurolinguistic programming yang saya pelajari, namanya John Grinder PhD. Dia mengatakan, founder dari neurolinguistic programming, dia mengatakan tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah guru yang tidak kreatif. Saya ulangi, tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah guru yang tidak kreatif. Jadi ini ono bocah kuwi ora dengan ora isonan, sing salah sapa? Sing salah sapa? Yes, gurunya. Jadi kalau hari ini saya bicara kok sampai jenengan ngantuk mengheningkan cipta, yang salah saya bukan Anda. Kenapa saya sampaikan teman-teman, Bapak Ibu? Halo? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, lahir itu dikasih modal yang sama. Dikasih apa? Modal yang sama, teman-teman. Seperti kita belajar dari PSSI lah. Ya. PSSI mau maju yang pertama adalah apa? Kalau saya ketua PSSI yang pertama adalah apa? Saya ganti pelatihnya. Alhamdulillah pelatih ini yang terbaik, luar biasa. Karena kualitas pelatih itu mempengaruhi kualitas permainan dari pemain bolanya. Pelatih pengaruh luar biasa. Itulah pelatih bayarannya mahal. Kenapa? Karena ada kemampuan dia untuk meramu bagi pemain itu penting. Ya kan? Guru itu penting Bapak Ibu. Ini saya bahas Bapak Ibu. Ya kan? Kita kan bahas pengaruh guru itu luar biasa. Ya salah satunya kesolehan gurunya, kerendah hatinya gurunya, ridho gurunya untuk ngajar, ridho, ya, ikhlasnya. Ya kan, ikhlasnya, ridhonya itu mempengaruhi pemahaman siswa. Serius, mempengaruhi itu. Ya, pemahaman bahwa guru ini tulus apa modus itu siswa tahu. Iki ngajar tenanan apa etok-etok ngajar, ngerti dia. Itu paham, ditangkap itu oleh bawah sadarnya. Ya, itulah Bapak Ibu. Yuk, hari ini kita akan belajar. Ya, secara ilmu langitnya dan ilmu buminya lah. Yuk bareng-bareng kita belajar. Biar apa? Mohon maaf, kita sebagai seorang guru ini punya potensi amal yang banyak, sekaligus punya potensi dosa yang banyak. Kenapa? Karena kita di depan. Siswa-siswi kita adalah melihat kita. Siswa mungkin mohon maaf bisa salah dengar, tapi dia tidak bisa salah lihat. Ini yang dilihat teman-teman. Ya, itulah kita belajar. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah guru yang tidak kreatif. Setuju? Itulah bareng-bareng kita belajar. Itulah guru adalah the best actor. Guru adalah aktor terbaik di dunia. Guru ini luar biasa serius. Ya, aktor terbaik teman-teman.